Di banyak kampung, ada tanah yang tidak pernah benar-benar kosong. Ia mungkin ditumbuhi rumput liar, dipatoki kayu lapuk, atau dibiarkan terlupakan di pinggir jalan tanah. Tidak ada papan larangan, tidak ada cerita resmi. Hanya bisik-bisik pelan yang muncul saat sore menjelang maghrib, lalu menghilang begitu malam turun. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama. Tanah berat, tanah tidak ramah, tanah yang sebaiknya dilewati saja. Bukan karena ada makhluk yang terlihat jelas, bukan pula karena pernah terjadi kejadian besar yang tercatat. Justru karena tidak ada apa-apa yang bisa dijelaskan. Tanah itu diam, terlalu diam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak perlu diumumkan. Biasanya, tanah seperti itu menunggu. Bukan menunggu orang berani, tapi menunggu orang yang lelah. Orang yang terdesak oleh kebutuhan hidup, oleh utang, oleh rasa malu, oleh ketakutan gagal sebagai manusia biasa. Cerita ini bukan tentang makhluk gaib yang datang membawa kekayaan, bukan pula tentang ritual mengerikan atau tumbal berdarah. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang bagaimana seseorang, dalam sunyi dan keputusasaan, mengambil jalan yang terasa ringan di awal, namun perlahan mengikis hal-hal yang paling mendasar dalam dirinya. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, sebidang tanah murah di pinggir kampung. Sore itu, matahari turun perlahan di balik deretan pohon bambu yang tumbuh liar di pinggir kampung. Cahaya jingga menimpa atap-atap rumah warga yang sudah kusam, seolah ikut lelah bersama penghuninya. Aku berdiri di tepi jalan tanah, memandangi sebidang lahan kosong yang katanya kini menjadi milikku. Tanah itu tidak luas, letaknya agak menyendiri, berbatasan dengan sawah di satu sisi dan semak belukar di sisi lain. Tidak ada pagar, hanya patok kayu tua yang warnanya hampir menyatu dengan tanah. Rumputnya tumbuh jarang, tapi tanahnya selalu terlihat gelap dan basah, meski sudah berhari-hari tidak hujan. Aneh ya, gumamku pelan. Tanah ini warisan dari paman jauh yang meninggal sendirian. Tidak ada yang mau mengurusnya, apalagi membelinya. Harga yang ditawarkan sangat murah, jauh di bawah tanah lain di kampung ini. Murah sampai terasa tidak wajar. Waktu aku mengurus surat-suratnya di balai desa, beberapa warga hanya tersenyum tipis. Ada yang tertawa kecil, tapi cepat berhenti begitu aku menoleh. "Itu tanah berat, Mas," kata seorang bapak sambil menyalakan rokok. Nadanya santai, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Jarang ada yang betah. Aku hanya mengangguk, tidak menanggapi. Dalam pikiranku, tanah tetaplah tanah. Kalau bisa dibangun rumah kecil atau ditanami sesuatu, itu sudah cukup. Aku tidak punya kemewahan untuk percaya atau tidak percaya hal-hal seperti itu. Hidupku sendiri sudah cukup menyeramkan. Warung kecil di depan rumah makin sepi, utang ke koperasi belum lunas. Anak sulungku sebentar lagi masuk sekolah menengah, biayanya tidak sedikit. Setiap malam, istriku menghitung uang receh di atas tikar sambil diam-diam menghela napas. Semua itu lebih nyata daripada cerita tentang tanah berat dan bisikan makhluk tak kasat mata. Sore makin tua, suara jangkrik mulai terdengar dari balik semak. Dari kejauhan, adzan maghrib menggema, pelan tapi tegas, menyentuh udara kampung yang mulai dingin. Satu persatu pintu rumah ditutup. Ibu-ibu yang tadi masih duduk di teras segera masuk, menarik anak-anak mereka lebih cepat dari biasanya. Aku masih berdiri di sana, sendirian. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah yang aneh. Bukan bau segar setelah hujan, melainkan bau lembab yang menetap, seperti tanah yang tidak pernah benar-benar kering. Aku menunduk, menyentuh permukaannya dengan ujung sandal. Tanah itu terasa dingin, sedikit lengket. Kemarau begini masih basah, kataku pada diri sendiri, mencoba terdengar logis. Mungkin tanahnya rendah, mungkin air bawah tanahnya tinggi. Selalu ada penjelasan, harus ada. Saat langit mulai gelap, perasaan tidak nyaman merayap perlahan. Bukan takut, lebih seperti perasaan diawasi, meski aku tahu tidak ada siapa-siapa. Aku menepuk celana, melangkah pergi, meninggalkan tanah itu dalam senyap. Di belakangku, jangkrik berbunyi semakin nyaring. Aku tidak menoleh lagi. Saat itu aku masih yakin, tanah ini hanyalah sebidang lahan murah yang bisa menjadi jalan keluar. Aku belum tahu bahwa sesuatu yang terasa murah di awal seringkali menuntut bayaran yang jauh lebih mahal di belakang.
Pagi-pagi sekali aku sudah membuka pintu warung. Udara masih dingin dan jalan kampung belum ramai. Biasanya sebelum matahari naik sudah ada 2 atau 3 orang mampir membeli rokok atau kopi saset. Tapi pagi itu sampai jam 8 tidak ada satupun pembeli. Rak warung tampak penuh, tapi sebenarnya kosong. Banyak barang titipan dari distributor yang belum terbayar. Aku mencatat utang di buku kecil yang mulai sobek di bagian pinggirnya. Setiap halaman penuh angka, tapi tidak ada kepastian kapan semua itu bisa dilunasi. Siang hari istriku duduk di belakang warung, memeriksa amplop coklat berisi surat dari sekolah. Wajahnya tegang. Ia tidak langsung bicara, hanya meletakkan surat itu di meja. Biaya daftar ulang naik, katanya pelan. Aku mengangguk. Tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya menatap lantai, mendengar kipas angin berderit pelan. Kepala terasa berat, seperti dipenuhi debu. Sore harinya adikku datang. Ia duduk sambil menyilangkan tangan. Matanya mengamati warung yang sepi. "Masih bertahan di sini?" tanyanya, setengah heran, setengah menyindir. "Kamu itu keras kepala. Sudah dibilang, jual saja aset yang ada. Jangan gengsi." Aku tahu yang ia maksud. Tanah di pinggir kampung itu. "Apa gunanya tanah berat begitu?" lanjutnya. "Kalau dari awal sudah nggak beres, jangan dipaksakan." Aku diam, tidak membela diri. Gengsi bukan masalahnya. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Malam datang lebih cepat akhir-akhir ini. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Setelah Isya, warungku tutup lebih awal. Lampu kugelapkan sebagian untuk menghemat listrik. Anak-anakku sudah tidur, tapi aku dan istriku masih terjaga. Masing-masing tenggelam dalam pikiran. Kalau tanah itu dipakai tanam apa saja, istriku akhirnya bicara. Mungkin bisa bantu. Nada suaranya ragu, seolah takut dengan kata-katanya sendiri. Aku tidak langsung menjawab. Pikiran tentang tanah itu muncul lagi. Tentang rumput jarang, tanah lembab, dan bisik-bisik warga yang selalu berhenti di tengah jalan. Malam itu aku bermimpi lagi. Aku berdiri sendirian di atas tanah itu. Langit gelap, tanpa bintang. Tidak ada suara apapun. Aku ingin melangkah pergi, tapi kakiku terasa berat, seolah tertanam. Tanah di bawahku perlahan menghitam dan basah, merembes ke telapak kaki. Aku terbangun dengan napas tersengal, dan punggung basah oleh keringat. Mimpi itu datang hampir setiap malam, selalu sama, selalu sunyi. Beberapa hari kemudian aku bertemu Pak Wiryo, tetua kampung, di musola. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, punggungnya bungkuk, tapi matanya tajam dan tenang. Seusai sholat, kami duduk berdua di serambi. "Pak, aku memberanikan diri bicara. Tanah di pinggir kampung itu, kenapa orang-orang bilang berat?" Pak Wiryo menatap halaman musola cukup lama sebelum menjawab. "Tanah itu sudah lama tidak dipakai orang," katanya pelan. "Ada tanah yang senang ditinggali, ada yang tidak." "Kenapa tidak?" Ia tersenyum tipis. "Kadang, bukan tanahnya, tapi niat orang yang datang." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia berdiri berlahan. "Kalau hidup sudah sempit," katanya sebelum pergi, "manusia sering lupa batas. Hati-hati saja." Aku pulang dengan kepala penuh. Warung makin sepi, utang makin menumpuk, mimpi makin sering datang. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memikirkan tanah itu sebagai warisan bermasalah. Aku mulai memikirkannya sebagai satu-satunya jalan keluar. Aku datang ke tanah itu pada sore yang mendung. Tidak ada rencana khusus, hanya dorongan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang melangkah tanpa tujuan, tapi tahu kemana kakinya harus membawa tubuhnya. Jalan tanah menuju ke sana lengang. Sawah di kiri kanan tampak kusam. Airnya surut. Retak-retak kecil mengular di permukaan lumpur. Namun, tanah itu tetap sama. Gelap, lembab, dan dingin. Aku berdiri di tepinya cukup lama. Angin sore biasanya berembus dari arah sungai, membawa suara daun bambu saling bergesek. Tapi kali ini, angin terasa malas, nyaris tidak bergerak. Udara menggantung, berat di dada. Aku menghela napas dan melangkah masuk. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara. Bahkan jangkrik pun seakan enggan berbunyi. Aku berdiri di tengah tanah itu, merasakan telapak kakiku sedikit tenggelam. Dalam kebiasaan sehari-hari, refleks pertama saat merasa gelisah adalah menyebut nama Tuhan. Tapi entah kenapa, kali ini lidahku keluh. Bukan karena aku tidak ingat, tapi karena ada perasaan tidak enak jika menyebutnya di sini.
Aku terdiam. Saat itulah aku sadar angin benar-benar berhenti. Daun-daun di semak tak bergerak. Suara dari kejauhan seperti tertahan di luar batas tanah ini. Sunyi yang tidak wajar. Aku menelan ludah. Petunjuk itu tidak pernah diucapkan siapapun secara langsung. Tidak ada mantra, tidak ada doa terbalik, tidak ada ritual aneh. Tapi larangan-larangan itu terasa muncul sendiri di kepalaku, seolah sudah lama menunggu untuk dipahami. Jangan menyebut nama Tuhan di atas tanah ini. Aku tidak tahu dari mana kalimat itu datang, tapi begitu aku menahannya, ada rasa lega yang samar, seperti beban kecil yang dilepaskan, digantikan rasa hangat aneh di dada. Aku melangkah beberapa langkah lagi, lalu berhenti. Sore hampir habis, langit menggelap, garis jingga di ufuk tenggelam cepat. Aku berbalik untuk pergi, tapi tepat sebelum melangkah, muncul dorongan lain. Jangan menoleh ke belakang. Tanganku mengepal. Aku tidak menoleh. Aku berjalan lurus keluar dari tanah itu. Punggungku terasa dingin, seperti ada tatapan menempel di antara kedua belikatku. Aku ingin mempercepat langkah, tapi kakiku justru melambat. Setiap detik terasa panjang. Begitu kakiku menginjak jalan kampung, angin kembali bertiup pelan. Suara jangkrik muncul satu persatu, seolah baru diizinkan bernyanyi. Malam itu warungku kedatangan pembeli lebih banyak dari biasanya. Tidak ramai, tapi cukup untuk membuatku heran. Beberapa orang membeli barang yang jarang laku. Aku tidak bercerita pada siapapun, bahkan pada istriku. Ada perasaan kuat untuk menyimpan semuanya sendiri. Jangan menceritakan hasilnya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Tidak ada lonjakan besar, tidak ada keajaiban mencolok. Hanya perubahan kecil yang terasa terlalu tepat waktu. Ada uang datang sebelum jatuh tempo. Ada pembeli saat aku hampir menyerah. Seperti tangan tak terlihat yang mendorong pelan dari belakang. Aku kembali ke tanah itu pada malam tertentu tanpa sadar menghafal waktunya. Setiap kali datang aku mematuhi pantangan yang tak pernah ditulis itu. Tidak berdoa, tidak menoleh, tidak bicara apapun tentang hasilnya. Suatu sore aku kembali bertemu Pak Wiryo di jalan. Ia menatap wajahku lebih lama dari biasanya. "Kamu sudah ke sana ya?" tanyanya pelan. Aku kaget. "Kemana, Pak?" Ia tidak menjawab langsung, hanya berkata, "Tanah itu bisa membantu, asal tidak dilawan." Kalimat itu sederhana. Tidak ada janji kekayaan, tidak ada ancaman. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya aku sadar bahwa aku sedang berjalan di jalur yang tidak sepenuhnya gelap, tapi juga tidak lagi terang. Dan aku memilih untuk terus melangkah. Perubahan itu tidak datang seperti hujan deras yang langsung membanjiri. Ia datang pelan, nyari sopan, sampai aku baru menyadarinya setelah semuanya terlanjur bergerak. Warungku mulai ramai. Awalnya hanya 1-2 orang tambahan, lalu bertambah setiap hari. Orang-orang yang biasanya lewat tanpa berhenti, kini mampir dan membeli lebih banyak dari sekadar rokok atau kopi. Ada yang bilang lupa belanja di pasar, ada yang bilang malas jalan jauh. Alasan mereka sederhana, terlalu sederhana untuk menjelaskan perubahan ini. Uang di laci mulai jarang kosong. Buku utang tidak lagi terisi halaman baru. Bahkan koperasi sempat menghubungiku, menawarkan keringanan cicilan karena aku dianggap nasabah yang mulai sehat. Aku seharusnya senang, dan memang aku senang. Istriku mulai tersenyum lebih sering. Ia membeli lauk sedikit lebih mahal. Anak-anakku minta jajan tanpa rasa sungkan. Rumah kami terasa hidup lagi, tapi entah kenapa tidak hangat seperti dulu. Tawa terdengar, tapi cepat berhenti, seolah ada sesuatu yang menunggu di sela-selanya. Aku juga mulai mengolah tanah itu. Tidak besar-besaran, hanya menanam beberapa tanaman yang mudah tumbuh. Anehnya semuanya hidup. Daunnya hijau pekat, batangnya kokoh. Tanah yang katanya berat itu justru terasa subur, terlalu subur. Padahal sawah di sekitarnya masih menguning kering. "Cocok banget tanahnya," kata seorang tetangga sambil tertawa kecil, lalu buru-buru pamit. Aku tidak ikut tertawa. Setiap sore, aku ke sana sebentar, berdiri, memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak lama, tidak banyak bergerak. Aku masih mematuhi pantangan yang entah sejak kapan terasa wajib. Tidak menyebut nama Tuhan, tidak menoleh saat pergi, tidak bercerita pada siapapun. Rezeki terus datang, tanpa pernah dijanjikan. Tapi bersamaan dengan itu, rasa tidak nyaman ikut tumbuh. Aku mulai sulit tidur. Saat rumah sudah sepi dan lampu dimatikan, aku sering terbangun oleh perasaan aneh. Seperti ada yang berdiri di dekat jendela atau duduk di sudut ruangan. Saat ku buka mata, tentu saja tidak ada apa-apa, hanya gelap dan suara napasku sendiri. Di siang hari perasaan itu tidak hilang sepenuhnya.
Saat sendirian di warung, aku sering merasa ada yang memperhatikan dari arah pintu, padahal jalan kampung kosong. Saat menghitung uang, dadaku terasa sesak tanpa alasan jelas. Malam itu aku mendengarnya untuk pertama kali. Aku baru saja pulang dari tanah itu. Langkahku ringan karena hasil panen pertama terjual cepat. Saat melewati pinggir rumah, suara itu muncul, pelan tapi jelas. Seperti suara tanah dicangkul. Krek, krek, krek. Aku berhenti, jantungku berdetak keras. Suara itu datang dari arah tanah, dari balik semak. Tidak terburu-buru, ritmenya tenang, seolah orang yang menggali tahu persis apa yang ia cari. Aku berdiri kaku, menahan napas. Siapa? Tanyaku tanpa sadar. Suara itu berhenti. Sunyi kembali turun, terlalu tiba-tiba. Aku menunggu beberapa detik, lalu memaksa kakiku bergerak pulang. Malam itu aku tidak kembali menengok. Aku ingat betul pantangan itu. Di rumah, istriku menyambut dengan wajah lega. Ia berhenti di tengah kata, menatapku sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Syukurlah, ya. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, kata itu terdengar berat di telingaku. Kami makan malam bersama, tapi pembicaraan cepat habis. Anak-anak menguap dan masuk kamar. Istriku membereskan piring tanpa banyak bicara. Rumah terasa lebih dingin, padahal lampu menyala terang. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali bermimpi berdiri di atas tanah itu. Kali ini aku tidak sendiri. Ada sesuatu di belakangku. Aku tidak melihatnya. Aku hanya tahu, kalau aku menoleh, aku tidak akan bisa pergi lagi. Aku terbangun dengan keringat dingin. Rezeki memang datang, tapi bersama itu, ada perasaan aneh yang terus menempel. Seperti utang yang tidak tertulis, menunggu waktu untuk ditagih. Perubahan sikap warga tidak terjadi dalam satu malam. Ia merambat pelan, seperti kabut pagi yang awalnya tipis, lalu tiba-tiba sudah menutup seluruh pandangan. Aku mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Sapaan yang dulu selalu dibalas, kini hanya dijawab anggukan singkat. Obrolan di warung mendadak berhenti ketika aku ikut duduk. Ibu-ibu yang biasanya menitipkan belanja, kini memilih ke warung lain, meski jaraknya lebih jauh. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya sibuk. Mungkin perasaanku saja yang terlalu peka. Sampai suatu sore, seorang anak kecil jatuh pingsan tak jauh dari tanah itu. Ia baru saja melintas sepulang mengaji. Warga berkerumun, wajah mereka tegang. Ada yang bilang anak itu mengeluh pusing, ada yang bilang kakinya tiba-tiba lemas. Saat ibunya datang sambil menangis, matanya sempat menatap ke arahku. Tidak lama, tapi cukup lama untuk membuat dadaku terasa sesak. Sejak hari itu, bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Jangan lewat sana kalau sudah maghrib. Tanah itu sekarang sering dilewati dia. Pantesan hidupnya berubah. Aku mendengar semuanya, meski tak pernah ada yang mengatakannya langsung di depanku. Beberapa hari kemudian, Pak RT datang ke rumah. Ia duduk canggung di kursi tamu, memandangi lantai lebih sering daripada wajahku. Ini cuma sementara, katanya akhirnya. Bukan apa-apa, demi ketenangan warga. Ia tidak menyebutkan apa yang ku mengerti dengan jelas. Aku diminta tidak ikut pengajian rutin dulu, tidak ikut ronda malam, tidak terlibat kegiatan kampung untuk sementara waktu. Kenapa, Pak? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Pak RT menghela napas. Biar adem dulu suasananya. Sejak itu, aku semakin sering sendirian. Warung tetap ramai, uang tetap datang, tapi aku seperti hidup di balik dinding tipis yang memisahkanku dari kampung sendiri. Anak-anakku jarang diajak bermain. Istriku mulai menunduk setiap kali berpapasan dengan tetangga. Malam-malam terasa lebih panjang. Aku mencoba kembali mendekat pada doa, tapi setiap kali mengangkat tangan, kata-kata terasa hampa. Ayat-ayat yang dulu mengalir lancar kini tersendat di lidah, seperti ada beban tak terlihat yang menekan dadaku. Aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Aku tidak mencuri, tidak menyakiti siapapun. Aku hanya memanfaatkan tanah yang sah menjadi milikku. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, bayangan tanah lembab dan pantangan-pantangan itu ikut datang, membungkam pembelaanku sendiri. Suatu malam aku memberanikan diri ke musola. Aku berdiri di sof paling belakang. Saat imam mulai membaca ayat, suaranya terdengar jauh, seperti datang dari balik dinding tebal. Aku menunduk, mencoba khusyuk, tapi pikiranku melayang ke tanah itu, ke keheningan anehnya, ke rezeki yang datang tanpa diminta. Aku pulang sebelum sholat selesai. Di halaman rumah, angin bertiup pelan. Aku merasa bersalah, tapi rasa takut kehilangan semua yang sudah kudapat lebih besar dari rasa bersalah itu, lebih besar dari keberanianku untuk berhenti. Di dalam hati, aku tahu, kampung ini mulai menjauh bukan karena mereka membenciku, tapi karena ada sesuatu yang berjalan bersamaku sekarang. Sesuatu yang tidak mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Dan aku masih memilih untuk membiarkannya tetap tinggal.
Aku menunggu sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang jelas, permintaan aneh, suara gaib, atau tanda mengerikan seperti yang sering diceritakan orang. Tapi hari-hari berlalu tanpa apapun yang bisa kutunjuk sebagai ancaman. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Perubahan datang diam-diam, merayap ke hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Rumah kami masih berdiri utuh, warung masih buka setiap pagi, uang masih masuk. Tapi kehangatan yang dulu ada di antara kami pelan-pelan menghilang. Istriku menjadi lebih pendiam. Ia tetap melakukan semua pekerjaannya, tapi seperti mesin. Tidak lagi bertanya kabarku, tidak lagi mengeluh, tidak juga tertawa. Saat kutanya apakah ia lelah atau sakit, ia hanya menggeleng. Aku nggak apa-apa, katanya. Tapi matanya kosong. Anak-anakku juga berubah. Yang biasanya ribut kini lebih sering diam di kamar. Anak sulungku beberapa kali terbangun malam-malam dan duduk menatap dinding. Ketika kutanya, ia hanya berkata mimpi buruk, tapi tak mau bercerita. Aku merasa terganggu, tapi tidak seperti dulu. Perasaan bersalah itu ada, tapi tumpul. Seolah hatiku dilapisi sesuatu yang membuatnya kebal. Aku sadar perubahan itu, tapi tidak segera berbuat apa-apa. Dan yang lebih mengkhawatirkan, aku tidak terlalu takut akan dosa lagi. Aku tetap sholat, tapi tanpa getar. Kata-kata doa keluar, tapi rasanya seperti membaca daftar belanja. Tidak ada penyesalan, tidak ada harap, hanya rutinitas. Tanah itu juga berubah. Suatu sore aku ke sana, seperti biasa. Matahari tidak terlalu terik, tapi tanah tetap lembab. Saat aku berjalan lebih dekat, aku melihat retakan-retakan kecil di permukaannya. Awalnya kupikir hanya tanah kering biasa, tapi semakin lama kulihat, pola itu terasa, teratur. Retakannya melingkar, bertemu di satu titik, lalu menyebar lagi, seperti urat daun, atau seperti sesuatu yang sedang bernafas pelan di bawah permukaan. Aku berjongkok, menyentuh salah satu retakan. Tanahnya hangat. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi bukannya pergi, aku justru berdiri lebih lama di sana. Ada rasa bangga aneh melihat tanah itu hidup, seolah apa yang kulakukan selama ini berhasil dipelihara. Pikiran itu membuatku terkejut. Sejak kapan aku menganggap semua ini sebagai keberhasilan? Di rumah, suasana makin dingin. Kami makan bersama, tapi jarang saling bicara. Jika ada suara tertawa dari televisi, rasanya asing. Aku mencoba memulai percakapan, tapi selalu berhenti di tengah jalan, kehilangan empati untuk benar-benar mendengarkan. Suatu malam, istriku berkata pelan, hampir berbisik, "Kita seperti bukan keluarga lagi." Kalimat itu seharusnya menghantamku, tapi yang kurasakan hanya kelelahan. "Ini cuma fase," jawabku singkat. Ia menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku yang sudah tidak ada lagi. Malam itu, aku kembali bermimpi tentang tanah itu. Kali ini aku tidak berdiri di atasnya. Aku justru berada di dalamnya, dikelilingi dinding tanah yang berdenyut pelan. Aku tidak sesak, tidak takut. Aku merasa nyaman. Aku terbangun dengan perasaan aneh di dada. Bukan ngeri, tapi puas. Saat itu, aku sadar, tanah itu tidak menagih nyawa, tidak meminta darah. Ia menagih sesuatu yang jauh lebih halus. Rasa cukup, rasa takut, dan rasa peduli. Sedikit demi sedikit, dan yang paling menakutkan, aku membiarkannya terjadi. Kesadaran itu datang bukan sebagai pencerahan, melainkan sebagai rasa muak yang menumpuk. Aku terbangun suatu pagi dengan dada sesak, bukan karena mimpi, tapi karena perasaan bahwa aku sudah terlalu jauh. Rumah terasa asing. Istriku duduk membelakangiku, anak-anakku berangkat tanpa pamit. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatku takut. Aku harus berhenti. Pikiran pertama yang muncul adalah menjual tanah itu. Jika sumbernya pergi, mungkin semuanya bisa kembali seperti semula. Aku menghubungi seorang kenalan dari desa sebelah yang pernah bilang tertarik. Ia datang sore itu, wajahnya cerah saat melihat lokasi. Namun belum 10 menit ia berdiri di sana, wajahnya berubah pucat. Ia memegangi dada, napasnya memburu. "Maaf," katanya terbata. "Saya pusing sekali." Ia pulang lebih cepat, dan malamnya ku dengar kabar ia demam tinggi. Sejak itu, ia tak pernah mengangkat teleponku lagi. Aku tidak menyerah. Aku mengurus surat tanah, berniat menitipkannya ke Calo. Tapi map coklat berisi dokumen itu hilang. Aku mencarinya berhari-hari, membongkar lemari, laci, bahkan kolong tempat tidur. Aku yakin terakhir kali meletakkannya di meja,
tapi seolah ditelan rumah itu sendiri. Hujan mulai turun. Bukan hujan biasa. Hari demi hari, langit selalu gelap. Tanah kampung becek, sungai meluap kecil. Setiap kali aku berniat ke balai desa, hujan turun lebih deras, memaksaku kembali. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongku pulang. Aku mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku bangun lebih awal, pergi ke musola saat masih sepi. Aku memohon, bukan rejeki, tapi jalan keluar. Namun setiap kali sujud, kepalaku terasa berat. Ayat-ayat tersangkut di tenggorokan. Semakin keras aku mencoba mendekat, semakin jauh rasanya. Aku menemui Pak Wiryo lagi. Kali ini aku tidak basa-basi. Pak, saya mau lepas dari tanah itu. Ia menatapku lama. Wajahnya terlihat lelah, seperti sudah menduga kalimat itu akan datang. Dari awal, katanya pelan. Itu bukan soal setuju atau tidak setuju. Maksud Bapak? Kamu tidak membuat perjanjian, lanjutnya. Kamu membiasakan diri dibantu. Itu yang berbahaya. Kata-katanya menghantam lebih keras dari ancaman apapun. Aku pulang dengan langkah gontai. Malam itu, hujan turun deras. Aku berdiri di teras, menatap arah tanah itu yang tak terlihat jelas dari rumahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar takut. Aku mencoba tidak ke sana. 1 hari, 2 hari, tubuhku gelisah. Warung terasa hampa. Uang masih ada, tapi pikiranku terus tertarik ke satu arah. Seperti orang kecanduan yang berusaha berhenti mendadak. Pada hari ketiga, tanpa sadar kakiku melangkah sendiri. Saat aku tiba, tanah itu terlihat berbeda. Retakannya lebih jelas, polanya lebih rapat, tanahnya lebih gelap. Aku berdiri di tepinya, dada berdebar. Aku mau pergi, kataku pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Angin berhenti. Sunyi turun begitu cepat sampai telingaku berdengung. Tanah di depanku terasa keras, padat, seperti menahan kakiku agar tidak melangkah mundur. Aku merasakan tekanan aneh di dada, bukan sakit, tapi dorongan untuk tetap tinggal. Saat itulah aku mengerti. Ini bukan pesugihan yang bisa diputus dengan penyesalan atau doa singkat. Ini ketergantungan yang tumbuh pelan-pelan, dipelihara oleh keputusanku sendiri. Tanah itu tidak mengikatku dengan janji, aku yang mengikatkan diri, setiap kali memilih hasil tanpa bertanya harga. Aku melangkah mundur dengan susah payah. Tanah itu tidak mengejarku, tidak perlu. Ia tahu, bagian dari diriku sudah tertinggal di sana. Aku tidak mati. Tidak ada kejadian besar yang menutup hidupku dengan cara dramatis, seperti cerita-cerita yang sering dibisikkan orang. Justru, hidup terus berjalan, dan mungkin itulah hukuman yang paling panjang. Aku berhenti mendatangi tanah itu. Bukan dengan keberanian, bukan dengan kemenangan. Aku hanya berhenti karena lelah. Lelah menahan dorongan, lelah merasa diawasi, lelah menjadi orang yang pelan-pelan tidak aku kenal lagi. Tanah itu tetap ada, tidak berubah, tidak runtuh, tidak menuntut apa-apa secara terang-terangan. Ia hanya diam, sunyi, seperti yakin waktunya belum habis. Warung masih buka, tapi tidak seramai dulu. Rezeki memang masih ada, tapi tidak lagi mengalir deras. Anehnya, aku tidak terlalu kaget. Seolah bagian diriku sudah siap kehilangan itu. Yang tidak siap adalah kehilangan hal-hal lain yang ternyata tidak bisa ditebus dengan uang sebanyak apapun. Istriku masih tinggal bersamaku, tapi jarak di antara kami terasa nyata. Kami bicara seperlunya, berbagi ruang tanpa benar-benar berbagi perasaan. Anak-anakku tumbuh, tapi aku tahu ada bagian masa kecil mereka yang hilang. Malam-malam dingin tanpa tawa, ayah yang hadir secara fisik, tapi absen secara batin. Aku mencoba memperbaiki semuanya, perlahan. Kembali ikut sholat berjamaah, kembali menyapa tetangga, meski tidak semua membalas. Aku menerima tatapan canggung, bisik-bisik yang belum sepenuhnya padam. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku tahu, kehadiranku dulu membawa sesuatu yang membuat orang merasa tidak aman. Doa-doaku mulai kembali, tapi tidak seperti dulu. Ada jeda panjang di antara ayat, ada rasa sesal yang tidak bisa dihapus. Beberapa kata masih terasa berat di lidah, tapi setidaknya kini aku tahu kenapa. Suatu sore, aku melewati tanah itu lagi. Dari kejauhan saja. Rumputnya tetap jarang, tanahnya tetap gelap. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Ia tampak seperti tanah biasa bagi siapapun yang tidak tahu ceritanya. Dan mungkin itulah yang paling berbahaya. Tanah itu tidak jahat, ia tidak memaksa. Ia hanya menawarkan jalan pintas bagi orang-orang yang sedang terdesak, seperti aku dulu.
Ia membantu tanpa janji, memberi tanpa suara, lalu perlahan mengambil hal-hal yang membuat manusia tetap manusia. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. Aku sadar sekarang, pesugihan bukan soal makhluk gaib, bukan tentang ritual atau tumbal yang mengerikan. Pesugihan adalah saat seseorang memilih hasil tanpa proses, kenyamanan tanpa perjuangan, dan membenarkan semuanya dengan alasan keadaan. Tanah itu akan tetap di sana, sunyi, menunggu orang lain yang datang dengan keputusasaan serupa. Dan jika kelak ada yang bertanya padaku tentangnya, mungkin aku hanya akan berkata satu hal. Bukan tanahnya yang berbahaya, tapi keputusan manusia saat ia memilih menggadaikan nilai hidupnya sendiri. Tidak semua kesalahan dibayar dengan kematian. Ada yang dibayar dengan hidup yang terus berjalan, tapi terasa kosong di dalamnya. Tanah itu masih ada, tidak berubah, tidak berpindah tangan, tidak pula ditutup cerita. Ia tetap terhampar di pinggir kampung, sunyi, lembab, dan tampak biasa bagi siapapun yang tidak mengenalnya. Orang-orang masih melewatinya. Sebagian melirik sebentar, sebagian pura-pura tidak melihat. Tidak ada yang tahu berapa lama tanah itu akan menunggu lagi. Mungkin sampai ada seseorang yang kembali terdesak oleh hidup, oleh utang, oleh rasa gagal. Seseorang yang percaya bahwa sedikit jalan pintas tidak akan mengubah siapa dirinya. Padahal, perubahan tidak selalu datang dengan luka atau darah. Kadang ia datang dengan kemudahan, dengan rezeki yang terasa terlalu cepat, dengan keberhasilan yang membuat manusia lupa bertanya, dari mana semuanya berasal. Pesugihan, pada akhirnya, bukan tentang makhluk yang bersembunyi di tanah, atau bayangan yang mengintai di malam hari. Ia tentang keputusan manusia saat ia memilih menukar nilai, iman, dan kemanusiaannya dengan rasa aman sesaat. Dan ketika semua telah diambil, tidak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Karena tanah itu tidak pernah memaksa. Ia hanya diam dan menunggu.